Good morning Taruna-Taruni SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo. Jumpa lagi dengan mata pelajaran kimia. Sayangnya, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Tapi, saya harap kalian tetap semangat untuk belajar secara daring ya. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu keselamatan kerja di laboratorium dan B3. Serta tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi alat laboratorium dan fungsinya serta memahami prosedur standar keselamatan kerja di laboratorium dan memahami bahan-bahan kimia serta sifatnya. Di kimia, kalian tidak akan terlepas dari yang namanya laboratorium. Tentunya kalian sudah pernah masuk ke laboratorium, bukan? Nah, sebelum kalian masuk ke laboratorium, kalian harus tahu dulu apa yang harus dilakukan sebelum bekerja di laboratorium. Di laboratorium nanti, kalian akan melakukan kegiatan eksperimen. Dengan melakukan kegiatan eksperimen, kalian bisa lebih memahami konsep-konsep yang ada di kimia. Ketika kalian bekerja di laboratorium nanti, maka kalian akan menggunakan beberapa bahan kimia yang berbahaya dan beracun. Jika kalian tidak memahami sifat bahan yang kalian gunakan, maka akan sangat berbahaya untuk keselamatan diri kalian. Bisa jadi kejadian mengerikan seperti ini bisa kalian alami loh. So, dalam bekerja di laboratorium, kalian harus sudah benar-benar siap dan selalu berhati-hati ya. Pada saat praktikum, biasanya kalian akan menggunakan berbagai bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimia itu ada yang sifatnya beracun, berbahaya, dan ada juga yang mudah terbakar. Selain itu, alat-alat yang kita gunakan di laboratorium juga banyak yang terbuat dari kaca. So, kalian harus berhati-hati ketika bekerja di laboratorium. Apa saja yang perlu kalian lakukan di laboratorium? Kita simak yuk. Yang pertama, syarat untuk masuk ke laboratorium, kalian harus menggunakan jas laboratorium. Jas laboratorium ini harus kalian pakai dengan benar agar bisa melindungi tubuh kalian ketika melakukan praktikum. Sebelum kalian melakukan kegiatan praktikum, ada baiknya kalian siapkan dulu prosedur praktikum. Sehingga kalian sudah tahu apa saja yang akan kalian lakukan di laboratorium. Di dalam laboratorium, kalian harus duduk sesuai dengan kelompok dan tidak boleh bercanda ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti ini nih, kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalian harus langsung melapor kepada guru atau laboran yang ada di laboratorium. Sebelum kalian memulai kegiatan praktikum, ada baiknya kalian harus mengenal dulu alat-alat dasar yang digunakan di laboratorium. Kita simak yuk alat apa saja yang biasa kita temui di laboratorium. Yang pertama, ada gelas kimia atau beker glass yang terdiri dari berbagai ukuran volume. Salah satu fungsi dari gelas kimia yaitu sebagai tempat larutan. Nah, yang kedua ini namanya Erlenmeyer, yang juga terdiri dari berbagai ukuran volume. Salah satu fungsinya sebagai tempat mencampur larutan. Nah, kalau ini namanya gelas ukur. Tentu saja fungsinya untuk mengukur volume larutan. Berikut ini adalah corong. Biasanya digunakan untuk membantu proses penyaringan.
Kalau yang ini namanya labu ukur. Labu ukur digunakan dalam proses pengenceran larutan. Nah, kalau yang ini namanya buret. Buret ini biasanya digunakan dalam proses titrasi. Kalau yang ini namanya alu dan mortal, digunakan untuk menggerus atau menghaluskan bahan kimia yang berbentuk padatan. Kalau ini pembakar spiritus, dan yang panjang itu termometer, gunanya untuk mengukur suhu tentu saja. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan alat-alat apa saja yang biasa kita gunakan di laboratorium. Tapi masih banyak sekali alat-alat yang digunakan di laboratorium. Nah, sekarang tugas kalian untuk mencari alat-alat lain yang biasa kita gunakan di laboratorium. Jangan lupa, kalian download dulu LKPD-nya, lalu kalian bisa mulai mengerjakan ya. Selain menggunakan alat-alat pada saat praktikum, kalian juga akan menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, bahan kimia itu ada yang berbahaya dan membutuhkan penanganan khusus atau biasa kita sebut dengan bahan berbahaya dan beracun. Nah, biasanya B3 ini punya karakteristik tersendiri dan bisa kita lihat dari yang namanya MSDS atau Material Safety Data Sheet. Apa sih B3 itu dan apa sih MSDS itu? Oke, kita bahas ya. Bahan berbahaya dan beracun atau B3 menurut PP nomor 74 tahun 2001 adalah bahan-bahan yang karena sifat, konsentrasi maupun jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak, serta membahayakan lingkungan hidup maupun kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Berikut ini adalah contoh-contoh simbol dari bahan beracun dan berbahaya. Nah, beberapa simbol bahan berbahaya dan beracun antara lain kita bedakan menjadi 3. Yang pertama, resiko fisik atau kimia. Simbolnya seperti ini. Dia merupakan simbol dari bahan yang mudah meledak. Yang kedua, mudah menyala. Simbolnya seperti ini. Yang ketiga, oksidator. Untuk bahan-bahan pengoksidasi. Yang keempat, tabung gas bertekanan. Dan yang kelima adalah korosif. Simbol yang kedua berdasarkan resiko kesehatan. Yang pertama, korosif yang dapat menyebabkan kerusakan pada kulit dan mata. Simbol seperti tengkorak ini adalah simbol dari bahan yang beracun. Lalu, simbol tanda seru seperti ini adalah bahan-bahan yang bisa memicu iritasi. Simbol yang keempat adalah simbol untuk bahan-bahan yang bisa menimbulkan mutagen maupun karsinogen. Yang ketiga, ada simbol yang memiliki resiko terhadap lingkungan. Jika ada simbol yang bergambar pohon dan ikan seperti ini, merupakan bahan yang bisa mencemari lingkungan. Dan juga simbol tanda seru seperti ini merupakan salah satu simbol bahan yang memicu iritasi. Untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa buka web berikut ini ya. Untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang beracun dan berbahaya, maka kalian bisa pelajari terlebih dahulu karakteristik bahan yang kalian gunakan melalui MSDS. Informasi apa saja sih yang kita bisa dapatkan dari MSDS? Yang pertama, kita akan mendapatkan informasi tentang karakteristik umum bahan, komponen berbahaya yang ada dalam bahan, reaktivitas bahan,
sifat mudah terbakarnya bahan, sifat fisika dan sifat kimia, dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan dari bahan tersebut, serta pertolongan pertama yang bisa kalian lakukan jika kalian mengalami kecelakaan dengan bahan tersebut, dan bagaimana cara penyimpanan bahan tersebut. Untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa buka web berikut ini ya. Oke, hari ini sudah banyak sekali yang kalian pelajari. Mulai dari keselamatan kerja di laboratorium, alat-alat yang digunakan di laboratorium, serta bahan-bahan kimia yang digunakan di laboratorium. Saya harap semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ketika bekerja atau melakukan kegiatan praktikum di laboratorium. Jangan lupa untuk tetap semangat mengerjakan tugas. Jaga kesehatan ya. See you next time.